Saat ini Indonesia memasuki era industri 4.0 yang berfokus pada penggunaan teknologi mesin canggih didukung dengan adanya konsep digitalisasi yang memunculkan terobosan baru di berbagai bidang. Adanya kecanggihan teknologi internet dan digital dapat mempermudah pekerja melakukan pekerjaan seiring dan sejalan dengan tren yang serba otomatis, fleksibel, dan transparan. Selain itu, salah satu yang menarik pada perkembangan industri 4.0 ini adalah semakin maraknya perusahaan rintisan atau yang dikenal sebagai startup company. Digitalisasi yang berkembang bersamaan dengan revolusi industri 4.0 di dunia saat ini menghadirkan beberapa perubahan di berbagai sektor pekerjaan, baik formal maupun informal. Munculnya berbagai sektor usaha baru di era digitalisasi akan menimbulkan sistem dan model pekerjaan baru bagi para pekerja yang juga akan memunculkan berbagai kompleksitas potensi bahaya dan risiko pekerjaan baru. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digitalisasi perlu diimbangi dengan upaya pengendalian risiko di tempat kerja, agar terhindar dari kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja dengan diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan WHO, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah salah satu cabang keilmuan kesehatan masyarakat yang mempromosikan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial para pekerja pada tingkat tertinggi. Menurut PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut WHO, K3 ini penting untuk diterapkan di tempat kerja karena 3,5 miliar orang yang bekerja merupakan hampir setengah penduduk dunia. Yang kedua, 4-6% GDP hilang karena kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, 2 juta pekerja meninggal akibat kerja tidak aman setiap tahunnya. Program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dilaksanakan karena 3 faktor penting, yaitu yang pertama, berdasarkan perikemanusiaan. Hidup dengan baik dan sehat adalah hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dari itu, pekerja juga berhak untuk dilindungi kesehatan dan keselamatannya di tempat kerja. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Tata cara dan standar penerapan K3 telah banyak diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya saja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan yang ketiga, berdasarkan alasan ekonomi. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat menurunkan produktivitas dan memakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan sehingga harus ditekan sedemikian rupa. Dengan begitu, K3 perlu menjadi budaya dalam suatu organisasi. Budaya K3 merupakan suatu produk dari kesamaan nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan kebiasaan yang dimiliki oleh individu dan organisasi yang berkomitmen terhadap manajemen keselamatan dan kesehatan organisasi tersebut. Organisasi yang memiliki budaya K3 yang baik memiliki komunikasi yang dibangun oleh kepercayaan dan persepsi yang sama mengenai pentingnya keselamatan serta efisiensi tindakan pengendalian. Setelah paham mengenai K3, lalu bagaimanakah penerapan K3 di sektor startup Indonesia? Apakah penerapan K3 di sektor startup sama dengan penerapan K3 di sektor lainnya? Halo, nama saya Tri Ratna Julia. Saya mahasiswa K3 UI 2015 dan saat ini berprofesi sebagai HSE di salah satu perusahaan startup di Indonesia. Digitalisasi tentunya memiliki peranan yang penting untuk setiap perusahaan startup. Mungkin bisa dibilang the heart of our business. Why? Because this is the service that we offer to our customers, towards people, dan juga kepada mitra kerja kami. Yang mungkin saya percaya banyak dari masyarakat kita, banyak orang yang telah merasakan manfaat dari service ini, yaitu kemudahan untuk mengakses kebutuhan mereka, baik kebutuhan transportasi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan juga untuk e-commerce, memberikan kemudahan untuk kebutuhan berbelanja, primary and secondary needs. Tapi
digitalisasi itu bukan cuma pada interface yang ada pada genggaman customer, melainkan dari seluruh proses bisnis kita dari awal sampai dengan akhir. Misalnya untuk e-commerce, dalam sistem inventory gudang, kemudian bagaimana barang pesanan dari customer ini di pick up gitu ya dari warehouse kita, dan bagaimana barang tersebut didistribusikan, sampai bagaimana kurir kita mengantarkan paket tersebut ke tangan customer. Every step is connected by digitalization. Dan digitalisasi ini memberikan transparansi juga untuk customer, sudah sampai mana nih barang pesanan saya, atau untuk ditransportasi, sudah sampai mana saya dari titik tujuan saya. Ini adalah manfaat yang dirasakan oleh customer dan juga dapat membangun trust dari customer terhadap bisnis kita. Tantangan pekerja dalam era digitalisasi, khususnya untuk startup, adalah situasi yang dinamis. Misalnya hari ini A, mungkin dalam beberapa hari ke depan atau mungkin dalam per hari besok dapat berubah menjadi B. Itu baik proses bisnis, baik prosedur, tempat kerja atau lokasi kerja dapat berubah secara dinamis. Kenapa? Karena menurut definisi sendiri, ini yang saya kutip dari Paul Graham, bahwa startup ini adalah a company designed to grow fast, to make something that a lot of people want, dan juga to serve and reach those people. Misalnya untuk definisi lain dari Forbes adalah sebuah perusahaan yang masih muda, perusahaan muda gitu, dan juga ingin develop suatu produk atau suatu service yang unik dan kemudian membawa itu ke market dan kemudian menjadi sesuatu yang irresistible dan irreplaceable untuk customer kita gitu. Produk dan service yang unik ini berarti adanya suatu gagasan yang baru, di mana masa ini cenderung bersifat atau cenderung relate sama digitalisasi seperti itu. Makanya perusahaan-perusahaan startup saat ini rata-rata adalah perusahaan yang berbasis teknologi digitalisasi. Nah, untuk perusahaan startup ini biasanya banyak review, banyak assessment, banyak inovasi, dan terdapat perubahan-perubahan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai target, tadi memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyediakan produk ataupun service yang unik ini ke masyarakat. Seperti itu. Dan tantangan bagi pekerjanya adalah untuk bisa catch up terhadap perubahan atau terhadap situasi yang dinamis ini, kemudian bisa catch up terhadap perkembangan teknologi, terhadap penggunaan komputer, pengolahan data. Intinya kita harus bisa adaptif, kita harus bisa open-minded, kita harus bisa juga make new ideas gitu dan membuat suatu inovasi. Seperti itu, kita harus jadi quick learner. Depends ya, tergantung field of industry-nya. Jadi untuk transportasi, logistik, kemudian health service, kemudian education, e-commerce memiliki proses bisnis atau prosedur-prosedur yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau dibandingin kita compare dengan industri lain, misalnya FMCG ya, di mana ada proses input, biasanya raw material, kemudian ada proses pengolahan raw material itu untuk menjadikan output, baik itu produk setengah jadi atau barang jadi gitu ya. Berbeda dengan itu, startup itu biasanya fokus pada teknologi digitalisasi. Jadi mereka membangun platform terlebih dahulu, kemudian menarik mitra kerja gitu untuk dapat join ke dalam platform ini, kemudian baru menarik customer untuk dapat menggunakan atau memilih produk atau service yang kita sediakan dalam platform tersebut. Dan baru kita sambungkan antara customer dengan si mitra kerja ini. Oke, balik lagi seperti yang tadi, setiap sektor tuh punya proses bisnis yang berbeda, bahaya dan risikonya juga pasti berbeda-beda. Misalnya untuk di transportasi, ini ada hazard dari misalnya kondisi jalanan yang buruk, kemudian cuaca yang buruk, atau mungkin juga dari kendaraan yang kurang di-maintain dengan baik, atau mungkin untuk skill dari si drivernya ini juga belum mumpuni.
gitu. Jadi biasanya perusahaan startup itu membuat standar-standar untuk aspek safety gitu. Misalnya ketika pendaftaran gitu ya, pendaftaran calon driver gitu, mereka akan membuat standar tahun pembuatan dari kendaraan tersebut. Tujuannya apa? Untuk mereduce risk atau risiko kecelakaan akibat dari kondisi kendaraan. Tapi yang menjadi PR untuk selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa kendaraan tersebut di-maintain dengan baik. Gitu. Jadi harusnya ada review gitu setiap tahun mungkin untuk kondisi kendaraan tersebut. Kemudian juga mereka biasanya mensyaratkan SIM gitu untuk memastikan bahwa si driver ini memiliki keahlian untuk mengendarai yang memadai. Biasanya juga ada penilaiannya dari customer terhadap aspek kenyamanan dan keselamatan ketika mengendarai menggunakan si transportasi online ini. Nah, cuma yang menjadi PR itu apakah ketika nggak ada customer, si driver ini tetap safety riding? Kemudian apabila misalnya justru si customernya ini yang meminta ngebut, apakah dia akan tetap safety riding? Ini merupakan salah satu tantangan bagi perusahaan startup. Gitu, apalagi karena sifat pekerjaannya ini adalah kemitraan gitu, dan tidak dapat dimonitor 100% untuk bagaimana aspek safety dari pekerja ketika berada di jalanan. Untuk logistik sebenarnya hampir sama ya terkait dengan safety riding atau safety driving gitu. Yang mungkin menjadi isu juga bagi bagi driver untuk transportasi online dan juga di logistik adalah menggunakan handphone ketika berkendara gitu. Mungkin kita juga pernah menggunakan GPS ketika berkendara untuk menentukan nih jalannya kemana gitu. Nah, yang harus diingatkan atau yang harus dikencangkan lagi, diinfokan lagi, disosialisasikan lagi kepada driver kita adalah untuk tidak fokus dengan handphone, tidak membaca, tidak menelepon, tidak mengetik. Jadi kalau misalnya mau fokus dengan handphone itu harus meminggirkan dulu kendaraan mereka. Seperti itu. Kemudian untuk di fasilitas sortingnya sendiri gitu, di bangunannya sendiri, di kantornya sendiri, mungkin yang menjadi salah satu potensi bahaya itu adalah penggunaan atau bekerja dengan mesin konveyor gitu. Jadi memang setiap orang yang bekerja dengan konveyor ini harus diberikan training terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya di gudang, kita yang menjadi salah satu risiko yang perlu dikontrol adalah high racking gitu, inventory barang-barang ini di rak-rak yang tinggi gitu. Ini juga memiliki risiko ketika orang berjalan, mungkin aja ada falling object seperti itu. Kemudian juga karena ada juga kendaraan seperti alat angkat-angkut seperti forklift, ini juga dapat menjadi salah satu risiko ketika menabrak high rack dan menyebabkan domino effect. Risiko-risiko ini tentunya perlu dikontrol, seperti itu harus di-reduce risikonya sendiri dengan melakukan berbagai pengendalian, seperti itu. Kemudian apakah mungkin risiko-risiko di dalam startup ini menjadi LTI atau fatality? Mungkin saja, karena setiap pekerjaan yang tidak dikontrol dengan baik ini dapat memiliki high risk atau memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, walaupun tidak sesignifikan mungkin ya risikonya seperti dalam sektor migas atau dalam sektor tambang, tetapi diperlukan HSE dalam industri ini. Untuk itu tentunya bergantung pada komitmen dari masing-masing perusahaan gitu ya. Kebetulan di tempat saya bekerja memiliki komitmen yang kuat gitu, dan juga support yang baik terhadap pelaksanaan K3 di tempat kerja. Kenapa? Karena K3 ini juga menunjang operation yang excellent gitu. Kalau misalnya ada kecelakaan, pasti ini akan menimbulkan delay dalam proses bisnis kita. Kemudian ini juga akan mempengaruhi KPI, simpelnya seperti itu gitu. Namun pastinya kita memandang kalau misalnya setiap orang yang sehat atau selamat sebelum memasuki pekerjaan harus juga pulang dengan selamat dan sehat gitu. Itu adalah salah satu bagian dari komitmen kami. Oke, untuk di tempat saya bekerja, kita sudah tersertifikasi IMS, mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Dan tentunya kami memiliki kewajiban dan terus berusaha untuk dapat memastikan
standar ini terus berlangsung hingga dengan sertifikasi selanjutnya kita juga tidak boleh gagal gitu. Kalau dibilang untuk program-program dan juga pengembangan budaya K3 di tempat kerja, tentunya kan budaya K3 ini dimulai dari komitmen dari perusahaan itu sendiri. Kita sudah memiliki komitmen yang dituangkan dalam kebijakan, sudah juga menjalankan P2K3 sebelum proses atau sebelum memilih tempat. Misalnya untuk lokasi pekerjaan, kita juga melakukan risk assessment, kita juga melakukan penilaian risk assessment bukan cuma terhadap facility, terhadap proses atau terhadap aktivitas pekerjaannya juga kami lakukan risk assessment untuk dapat menentukan ini lokasinya aman, tempat kerjanya aman. Kemudian kita dapat membentuk prosedur-prosedur kerja yang selamat. Seperti itu. Kita juga sudah melakukan riksa uji gitu sebagai salah satu bentuk compliance kami. Kami selalu berusaha untuk bisa comply terhadap regulasi pastinya. Dan untuk membangun knowledge dan juga belief dari pekerja kita, ini juga merupakan salah satu aspek yang penting ya untuk membangun budaya adalah knowledge dan belief. Kita terus mengusahakan untuk mengencarkan sosialisasi terhadap program-program K3 dan juga training K3 gitu. Cuma masalahnya adalah seringkali sifat pekerjaan di dalam perusahaan startup itu kemitraan gitu ya. Jadi bukan under langsung dari kita. Dan sulit untuk catch up sekian banyak orang gitu. Kalau misalnya di perusahaan startup yang mungkin sudah cukup besar, pasti pekerjanya juga banyak gitu. Sulit untuk dapat meng-catch up semua orang. Oleh karena itu kita juga menggunakan ini manfaat dari digitalisasi ya. Kita melaksanakan training secara online, kemudian juga kita dalam planning untuk dapat membuat tes gitu atau quiz bagi seluruh pekerja secara online gitu untuk memudahkan meningkatkan awareness dari pekerja kita gitu. Kita juga membuat program-program pelaporan secara online supaya apa? Supaya pekerja kita gampang untuk dapat menuangkan aspirasi mereka untuk perbaikan K3. Ini berbeda-beda tergantung dengan perusahaannya ya. Tergantung bagaimana komitmen perusahaannya tersebut terhadap pelaksanaan K3. Kalau misalnya komitmennya baik, maka pasti intervensi untuk awareness dan juga knowledge dari pekerjanya juga akan dilaksanakan dengan gencar. Dan ini akan berbanding lurus dengan partisipasi dari pekerjanya. Saat ini, di tempat saya bekerja dalam perusahaan ini, tingkat partisipasi dari pekerja ini sudah cukup oke dalam kepatuhan, dalam program-program K3. Yang mungkin bisa dikembangkan adalah inisiatif safety dari diri sendiri. Jadi tidak perlu diingatkan, dia sudah bisa melaksanakan safety atau mungkin malah menjadi bagian dari safety gitu. Menegur orang lain misalnya jika ada perilaku yang salah dan sebagainya. Seperti itu, dan harapannya budaya K3 ini dapat berkembang di setiap lini. I don't remember the name, tapi ada yang pernah sebutin kalau K3 ini bukan barang murah. K3 ini adalah barang yang mahal. Misalnya saja untuk penggunaan alat potong dalam proses pemotongan gitu ya. Penggunaan cutter biasa, cutter stationery biasa mungkin hanya sekitar 30.000, 40.000. Tetapi ketika kita menggantinya dengan safety cutter, mungkin biayanya bisa ratusan ribu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat K3 ini mungkin atau program-program K3 ini dapat menjadi cost di awal, tetapi ini adalah investasi untuk jangka panjang. Seperti itu. Tujuan dari pelaksanaan K3 ini atau program-program K3 ini kita balik lagi nih ngelihat kenapa program-program K3 ini harus dilaksanakan. Yang pertama pastinya untuk menciptakan tempat kerja yang selamat, yang sehat, terbebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dari program-program yang sudah kita laksanakan, kita bisa melihat nih berapa persen penurunan kecelakaan atau berapa penurunan dari tingkat kecelakaan atau LTI atau mungkin TRIR dari sebelum dilaksanakan program ini dan sesudah dilaksanakan program ini, dan pastinya memiliki dampak yang dapat menurunkan angka kecelakaan ini. Kemudian K3 ini juga sekarang merupakan salah satu aspek indikator yang mempengaruhi bagaimana citra perusahaan. Kalau misalnya pelaksanaan K3-nya buruk, angka kecelakaannya tinggi, maka citra perusahaannya ini akan memburuk biasanya. Kemudian customer juga akan merasa, misalnya untuk transportasi ya,
ketika dalam perjalanan dia merasa tidak nyaman, keselamatan dia terancam, maka si customer ini akan berhenti menggunakan service ini. Atau mungkin di dalam bidang lain, di e-commerce misalnya, ketika kita bekerja sama dengan perusahaan supplier barang. Nah, maka kalau misalnya di tempat kerjanya ini memiliki risiko yang tinggi, risiko kecelakaan yang tinggi, risiko kebakaran yang tinggi, pasti supplier ini akan cancel untuk menaruh barangnya di gudang kita. Seperti itu. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah sudah sama peran K3 di sektor startup dengan sektor lainnya? Peningkatan transformasi digital itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ya. Kita lihat dari jumlah pengguna, baik itu pengguna internet, mobile, sosial media dan lain-lain, itu sangat-sangat meningkat. Data yang saya dapatkan itu antara tahun 2014 ke tahun 2019 itu mencapai lebih dari 100% peningkatannya. Jadi saya rasa dari sisi pemerintah menyadari itu juga, bahwa terjadi memang peningkatan yang sangat signifikan. Kalau di kami ya, di Balai Besar Pengembangan K3 Makassar, memang untuk penerapan K3 itu masih cenderung masih lebih berfokus dan masih perhatian itu lebih ke perusahaan-perusahaan formal, ya. Kalau perusahaan-perusahaan formal itu lebih cenderung sudah sadar mengenai K3. Yang banyak mungkin yang tidak tersentuh K3 itu di perusahaan-perusahaan informal. Nah, makanya kami di Balai Besar Pengembangan K3 itu sudah sering mengadakan pembinaan di perusahaan-perusahaan informal yang memang jarang mengetahui mengenai pengetahuan mengenai K3. Dengan adanya sosialisasi itu, kita harapkan terjadi peningkatan pengetahuan terutama di bidang K3 kepada pekerja-pekerja di sektor informal. Kalau saya melihat malah era digitalisasi ini mengajak kita untuk lebih berbudaya K3. Saya mau bilang future design product, ya. Produk-produk saat ini kalau tidak melihat ke arah K3 itu akan tersingkirkan. Contoh, kalau kita ingin membeli handphone, pasti kita akan mempertimbangkan dari segi keselamatan dan kesehatannya pada penggunaan handphone. Penggunaan mobil, ya. Mobil kalau misalnya dia bermasalah di salah satu bagian vital, misalnya pengereman saja, itu mobil akan ditarik dan akan menjadi pertimbangan buat konsumen untuk membelinya. Jadi saya rasa info-info yang ada di era digitalisasi ini sangat mudah untuk mengetahui bagaimana itu K3. Jadi kalau dianggap penting, pasti penting, ya. Jadi di industri startup itu tetap ada yang namanya tenaga kerja, kan? Nah, tenaga kerja itu sangat penting untuk dilindungi. Industri startup ya sama saja sebenarnya dengan tenaga kerja yang lainnya, tetap memiliki potensi mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Makanya harus kita lindungi jangan sampai terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja akibat pekerjaan di industri startup itu. Bahwa ternyata memang tidak dibedakan. Bahwa baik itu industri startup atau yang lainnya, tetap perlindungan bagi tenaga kerja. Jadi sama aja, tidak ada perlakuan khusus. Jadi kalau untuk regulasi yang spesifik untuk industri startup tidak tertuang di dalam peraturan, ya. Tetapi pada dasarnya semua tenaga kerja itu
semua sektor itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, di mana industri startup itu tetap memiliki yang namanya tempat kerja kan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu mendefinisikan tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, itu tetap menjadi tugas pemerintah untuk melakukan perlindungan. Jadi itu sebenarnya walaupun undang-undang ini sudah cukup lama ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, tapi masih sangat relevan dengan kondisi saat ini untuk semua jenis pekerjaan. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 juga itu dikatakan tempat kerja yang seperti apa. Nah, kalau saya bisa menyimpulkan dari undang-undang ini, yang masuk tempat kerja di industri startup itu bisa masuk di bab 2 ruang lingkup pasal 2 ya, mengenai tempat kerja di poin A itu dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. Di mana saya ketahui bahwa industri startup itu juga bisa terjadi kecelakaan ya. Misalnya ya, saya sebut merek, misalnya industri startup di bidang transportasi, ya, mereka kan bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Informasi yang saya dapatkan bahwa pengawas ketenagakerjaan itu tetap melakukan pengawasan pembinaan itu di seluruh sektor. Jadi termasuk di sektor industri startup, ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa tidak ada perbedaan, ya. Jadi mereka juga dianggap sebagai tenaga kerja yang memiliki potensi mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang menjadi kewajiban bagi pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dari segi penerapan undang-undang mengenai K3. Saat ini kan ada aplikasi juga yang dikeluarkan oleh kementerian itu berupa WLKP online, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan secara online. Itu saja kami sangat kesulitan untuk mengajak perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan dirinya ke WLKP online. Padahal itu kan sangat penting buat mereka, terutama untuk perlindungan pekerja ya. Karena di WLKP online itu sudah disediakan sarana untuk pengaduan, kemudian informasi kerja, kemudian pelatihan, pemagangan, kemudian izin untuk tenaga kerja asing, PP dan PKB-nya, kemudian ada uji K3 dan SMK 3. Semua ada di WLKP online tersebut. Nah, itu yang menjadi hambatan kami, banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum mendaftarkan dirinya untuk melaporkan ke WLKP online itu. Entah apakah mereka menganggap aplikasi ini akan menyulitkan ke depannya, kami juga tidak tahu. Apakah berhubungan dengan mungkin sanksi-sanksi yang akan mereka terima, kami juga tidak tahu. Padahal ini hanya aplikasi untuk mendata perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, supaya bisa kita lebih mudah, Kementerian Ketenagakerjaan itu lebih mudah untuk melakukan perlindungan ke tenaga kerja. Penerapan K3 sangatlah penting pada sektor startup dan tidak memiliki perbedaan dengan sektor lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab 2 dijelaskan tentang ruang lingkup keselamatan kerja, di mana sektor startup termasuk ke dalam ruang lingkup kerja yang wajib menerapkan K3. Sehingga apabila terjadi potensi bahaya yang tinggi, maka harus segera dilaksanakan perlindungan K3 terhadap pekerja tanpa memandang minimal jumlah pekerja. Meskipun perusahaan startup di Indonesia membuka peluang pekerjaan baru, kita tidak boleh menyepelekan hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, sudahkah perusahaan startup di Indonesia, baik skala kecil maupun besar, melindungi pekerjanya?